Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai menciptakan budaya organisasi yang etis. Nah, langsung saja ya, mengenai isi dan kekuatan budaya mempengaruhi iklim etis organisasi dan perilaku etis para anggotanya. Budaya organisasi yang paling mungkin membentuk standar etis tinggi adalah budaya yang tinggi dalam menolerir resiko rendah sampai sedang dalam keagresifan dan berfokus pada sasaran dan juga hasil. Nah, para manajer dalam budaya semacam itu didukung untuk mengambil risiko dan melakukan inovasi, ikut melibatkan diri dalam persaingan yang terkendali dan memberikan perhatian pada bagaimana cara mencapai sasaran dan sasaran apa yang hendak dicapai. Kemudian, budaya organisasi itu kuat akan berpengaruh lebih besar terhadap karyawan dibandingkan budaya yang lemah. Jika memang kuat dan mendukung standar etis yang tinggi, budaya itu harusnya memiliki pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap perilaku karyawan. Johnson & Johnson misalnya memiliki budaya yang kuat yang sudah lama menekankan kewajiban perusahaan kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, dan pemegang saham seperti yang dikatakan. Nah, ketika cyanur beracun atau ditemukan pada rak-rak toko, karyawan Johnson & Johnson di seluruh Amerika Serikat menarik secara independen produk-produk dari toko-toko sebelum manajemen mengeluarkan pernyataan menyangkut perubahan buruk produk itu. Tidak ada yang harus memberitahu orang-orang apa yang benar-benar secara moral. Sebenarnya mereka tahu apa yang diharapkan oleh Johnson & Johnson untuk mereka lakukan. Jadi, apa yang dapat dilakukan manajemen untuk mencapai budaya yang lebih etis? Kami mengusulkan kombinasi praktik-praktik berikut, yaitu yang pertama, jadilah model yang kelihatan. Karyawan akan terlihat perilaku manajemen puncak sebagai tolak ukur untuk merancang perilaku yang tepat. Bila manajemen senior terlihat mengambil jalur cepat yang etis, ia memberikan pesan yang positif untuk semua pada karyawan. Kemudian, komunikasikanlah harapan etis. Ambiguitas etis dapat diminimalisasikan oleh penciptaan dan penyebaran kode etik organisasi. Kode etik tersebut harus menetapkan nilai-nilai utama organisasi dan kaidah etis yang diharapkan untuk diikuti oleh karyawan. Kemudian berikanlah pelatihan etis. Adakanlah seminar, terus lokakarya, dan program-program pelatihan etis yang serupa. Gunakanlah sesi pelatihan ini untuk mendorong standar perilaku organisasi, untuk mengklarifikasikan praktik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan untuk mengajukan dilema etis yang mungkin. Selanjutnya adalah berikanlah imbalan secara terang-terangan terhadap tindakan etis dan berikan hukuman terhadap tindakan yang tidak etis. Nah, penilaian kinerja dari manajer harus mencakup evaluasi poin organisasi. Penilaian harus mencakup sasaran yang diambil untuk mencapai sasaran dan juga hasil itu sendiri. Perilaku orang yang bertindak etis hendaknya diberi imbalan secara terang-terangan. Hal yang tidak kalah penting juga, tindakan yang tidak etis harus dihukum secara kasat mata. Kemudian selanjutnya adalah sediakanlah mekanisme yang bersifat melindungi, di mana organisasi perlu menyediakan mekanisme moral sehingga karyawan dapat membahas dilema etis dan melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa takut ditegur. Ini mungkin mencakup pengadaan konselor etik, ombudsman, atau pejabat etik. Nah, selanjutnya adalah menciptakan budaya yang tanggap terhadap pelanggan. Jadi, penjual Prancis mempunyai reputasi yang mapan dalam hal kepedulian terhadap pelanggan. Tenaga penjual, misalnya, secara rutin memperlihatkan kepada pelanggan bahwa percakapan telepon mereka tidak boleh diinterupsi. Sekadar mendapatkan bantuan dari tenaga penjual merupakan tantangan, dan tidak ada seorang pun di Prancis yang merasa heran bahwa pemilik toko Prancis atau toko Paris harus mengeluh bahwa dia tidak dapat mengerjakan pembukaan sepanjang pagi karena diganggu oleh pelanggan. Kemudian kebayangkan organisasi dewasa ini berupaya sangat keras untuk tidak seperti Prancis. Mereka berusaha menciptakan budaya
yang tanggap terhadap pelanggan karena mereka mengakui bahwa ini merupakan jalur menuju kesetiaan pelanggan dan kemampuan menghasilkan laba jangka panjang. Perusahaan yang sudah menciptakan budaya semacam itu misalnya Southwest Air, FedEx, Johnson & Johnson, Nordstrom, Olive Garden, Taman Hiburan Walt Disney, dan LL Bean telah membangun bisnis pelanggan yang kuat, setia, dan umumnya melebihi pesaing mereka dalam pertumbuhan kinerja keuangan. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.